Sajak Sebatang Lisong, karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang, berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghirup udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? ITB, Bandung, 19 Agustus 1977. Ya pemirsa, itu dia Sebatang Lisong, salah satu karya sastra paling ikonis di Indonesia yang dikarang oleh penyair legendaris W.S. Rendra. Berisi tentang kritik sosial dan sangat tajam, tentu sangat relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di dialog pada hari ini. Kita mengambil tema hari ini soal Koperasi Desa Merah Putih. Dan telah hadir di studio Bapak Haji Muhammad Ali bin Dahlan, Bupati Lombok Timur periode 2003-2008, 2013-2018. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita renungkan yang tadi kritik-kritik sosial dari W.S. Rendra cukup gamblang dan tentu masih relevan dengan kondisi saat ini. Ada komentar Bapak soal tadi? Itu sajak W.S. Rendra itu dikategorikan sebagai sajak protes sesuai dengan zamannya ya. Ya. Itu di tahun 1966 itu dimulainya penggulingan kekuasaan Orde Lama dan lahirlah Orde Baru. Tetapi setelah itu
Rendra melihat kenyataan Ya. bahwa masih ada kesulitan, banyak kesulitan yang dialami oleh bangsa ini. Kira-kira itu intinya ya. Ya. Tapi juga Rendra tadi juga mengutip Pak. Saya kutip penyair salon. Itu apakah tercermin juga dalam situasi saat ini? Jadi penyair itu dalam istilah dengan Pak W.S. Rendra juga dia mengkritik sastrawan ya yang pandai merangkaikan kata-kata yang indah ya untuk memuaskan batinnya dan juga bagi pembacanya. Tetapi ada juga penyair-penyair yang bersifat protes ya seperti Rendra dan juga Hairi Anwar misalnya di angkatan 45 itu dalam silsilah sastra Indonesia itu ada juga pujangga baru ya itu seperti Asrul Sani dan sebagainya di masa lalu. Itu tahapan di dalam sejarah sastra Indonesia itu sudah satu yang wajar lah, ada aliran-aliran ya. Nah, seperti itu. Ya, dan kritik-kritik itu mulai memudar. Ya, kalau saya kutip katanya sebagian besar para aktivis misalnya soal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait program-program prioritas yang banyak kontroversi di tengah masyarakat, termasuk diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Pak, kalau Koperasi Desa Merah Putih, sebelum kita ke arah situ, sebenarnya dulu Pak kita punya bangga kalau koperasi itu adalah dulu soko guru sebagai sistem ekonomi kita. Sebenarnya seperti apa posisi koperasi Pak di zaman Konstitusi kita itu pasal 33 itu menyebutkan secara eksplisit. Jadi koperasi adalah salah satu bentuk sistem perekonomian Indonesia yang cocok dan situasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Nah, karena itu ekonomi Indonesia disusun dalam bentuk koperasi sebagai wujud daripada semangat gotong royong dari bangsa ini. Di zaman Orde Baru ya memang kelihatan koperasi berjalan bagus ya seperti KUD ya itu, tapi di kemudian hari nanti mengalami kelesuan. Kalau kita bicara soal koperasi dulu pernah menjadi kebanggaan kita sebagai soko guru kekuatan sistem perekonomian Indonesia. Seperti apa sebenarnya posisi koperasi sebagai kekuatan ekonomi kita dulu, Pak? Kalau konstitusi kita itu menyebutkan secara jelas ya, koperasi itu adalah yang cocok untuk Indonesia, yaitu sistem perekonomian kita yang mendasarkan pada sifat kerjasama, sifat gotong royong, dan bentuk yang tepat untuk itu adalah koperasi. Nah, itu maksudnya. Tapi nanti di amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen keempat itu disebutkan ada perubahan dan tambahan satu pasal lagi ya dari pasal 33 itu yang membolehkan pihak non koperasi berusaha di Indonesia ya. Itu swasta. Itu kalau demikian artinya koperasi dan swasta harus berdampingan. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa koperasi akan membunuh swasta atau swasta membunuh koperasi. Itu makna daripada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi dengan keterlibatan swasta dengan prinsip yang sama. Ya. Jadi swasta itu dia berusaha untuk keuntungan dirinya, ya. Sedangkan koperasi itu dia berusaha untuk keuntungan anggota. Ya, anggotanya itu adalah orang per orang. Walaupun nanti ada koperasi sekunder yang anggotanya adalah koperasi. Ya, jadi dalam undang-undang koperasi kita, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1993, itu koperasi primer itu didirikan oleh orang per orang, orang minimal 20 orang, ya, itu koperasi. Tapi kalau koperasi sekunder nanti beberapa koperasi mendirikan koperasi, ya misalnya 3 koperasi, 4 koperasi boleh mendirikan koperasi apa namanya ya.
Nah, seperti itu. Dulu Bapak melihat bagaimana bisa koperasi dulu di zaman Orde Baru misalnya Pak. Koperasi sangat kita banggakan, banyak memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi kita. Apa sebenarnya yang apakah karena memang dibangun secara oleh anggota untuk anggota, itu apakah prinsip-prinsip itu yang memberikan kemudian dia menjadi kuat? Ya, itu sesuai dengan zaman itulah ya. Pendiri negara ini, bapak bangsa kita, dia bercita-cita seperti itu. Makanya ada nama Bapak Koperasi Wakil Presiden Indonesia, Pak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Itu yang ideal menurut zaman itu. Sebaiknya bangsa Indonesia hidup perekonomiannya melalui koperasi. Itu menurut para pendiri negara ini. Dan sekarang pemerintah yang sekarang ingin kira-kira mengimplementasikan apa yang tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Tetapi dia lupa, kira-kira begitu. Dia lupa bahwa setelah Indonesia merdeka lebih dari 60 tahun, bahkan di zaman Soekarno, di zaman Soeharto, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh swasta itu juga dia berkembang dengan bagus, bahkan sangat bagus, ya. Apalagi di sistem ekonomi kita sekarang, ya, itu perusahaan swasta, ingat itu lawan daripada koperasi. Kalau koperasi kan perusahaan bersama, ya, antara orang-orang. Tapi perusahaan swasta itu sudah menguasai kehidupan, ya. Tadi kan koperasi seharusnya menguasai kehidupan rakyat banyak, ya. Tetapi sekarang swasta yang menguasai kehidupan rakyat banyak. Nah, apakah koperasi yang Anda bangun sekarang ini, ya, mau dibenturkan dengan pihak swasta? Ini akan menjadi masalah, ya. Dia akan jadi masalah karena bangsa Indonesia juga membolehkan dikaitkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya. Dulu tidak ada. Tapi pada waktu belum ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah terjadi, ya, swasta menguasai hajat hidup orang banyak dalam bisnisnya. Ya. Dan itu ini lagi, ya. Selama Perang Dingin, yaitu antara Blok Timur dan Blok Barat, yang Blok Timur itu yang dikuasai oleh komunisme, memang Marxisme itu mendasar pada sistem perekonomian yang didorong oleh Marxisme itu adalah itu bentuk koperasi itu, ya, yang dikuasai oleh negara. Tetapi sungguh menarik sekarang di negara-negara yang dahulu sistem komunis, sistem Marxis di dalam perekonomiannya dia sudah lepaskan, ya. Misalnya ambil contoh Cina. Cina itu masih partai komunisnya masih sampai sekarang, tapi sistem perekonomiannya dicampur, ya. Pihak swasta juga berkembang dengan baik, ya, dan negara membenarkan, ya, bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, Indonesia, ya, seharusnya ikuti contoh seperti itu, ya. Kalau memang dia mau membangun koperasi di Indonesia, jangan dihadapkan dengan swasta, ya. Ini berarti terjadi benturan sistem. Ya. Itu tidak bagus, ya. Tapi kan kalau kita kaitkan misalnya Pak soal mazhab ekonomi Sumitro misalnya, atau yang sekarang dikaitkan dengan Prabomonomik misalnya, ya. Itu kan juga asas-asas Pak Sumitro juga itu dikembangkan, dan termasuk diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ya, karena itu yang saya katakan tadi, dari mana saja dia tidak usah sebut Sumitro, tidak usah sebut Prabowo, ya. Yang kita bicarakan adalah kenyataan, ya, bahwa Anda tidak bisa lari daripada pasar bebas, ya. Persaingan pasar itu, koperasi itu hanya antar orang, ya, minimal 20 orang bisa mendirikan koperasi, ya. Itu antar orang dan orang, ya. Tapi itu kan kecil sekali itu.
peranannya dalam perekonomian Indonesia. Kalau mau dibangun ya tidak apa-apa, silakan ya. Itu kita menganut aliran persaingan bebas kok ya. Silakan kalau koperasi mau bersaing dengan swasta tidak apa-apa ya. Tapi kalau bicara soal relevansi, apakah masih relevan? Misalnya salah satu alasan misalnya, kita mau mengejar target pertumbuhan ekonomi, kita mau kesejahteraan masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih misalnya. Itu masih relevan tidak pemikiran-pemikiran itu seperti dalam kondisi yang saat ini? Kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi itu ada teorinya ya. Teorinya itu tidak dikenal di dalam ilmu koperasi ya. Di dalam koperasi itu istilah yang dipakai pertumbuhan ekonomi itu istilah yang dianut oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh seluruh negara di dunia sekarang ya. Bukan ekonomi sosialis ya yang kita pakai di masa lalu ya. Yang kita ambil contoh adalah Cina ya atau negara-negara komunis di Eropa Selatan ya di masa lalu, tapi kan sudah buyar semua ya. Mereka memilih jalan ekonomi pasar. Oleh karena itu silakan, namanya saya demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu adalah membangun persaingan yang bebas dengan corak yang berbeda-beda, silakan ya. Tapi tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan, Anda harus tutup Alfamart, Anda harus tutup, itu anti demokrasi ya. Demokrasi ekonomi, jangan lupa bahwa ekonomi juga ada demokrasi ya, kebebasan berusaha, kebebasan bersaing ya. Ada itu undang-undangnya ya. Undang-undang persaingan usaha. Iya. Tapi kan itu juga termasuk menyangkut kebijakan Pak, mazhab, misalnya soal leadership kepemimpinan kita saat ini misalnya. Itu kan kalau dia mau konsisten misalnya, sebelum kita pertajam ke Koperasi Desa Merah Putih Pak, misalnya soal pembatasan satu pintu ekspor, misalnya keterlibatan aktif pemerintah menguasai sektor-sektor ekonomi. Ini kan dia konsisten Pak melakukan itu, termasuk ikut campur tangan yang luas kepada pemerintah. Bagus itu saya sudah lihat dan sudah saya tulis di X ya. Kalau Anda mau harga rupiah naik ya dan IHSG indeks harga saham gabungan naik, Anda harus bubarkan Danantara, Anda harus bubarkan monopoli ekspor, Anda harus bekukan MBG, Anda harus bekukan koperasi Merah Putih yang Anda bangun. Itu kata-kata yang tepat kalau Anda berbicara tentang pasar ya. Kalau Anda mau monopoli, Anda mundur ya. Ini sudah dilepas oleh semua negara di dunia. Ada undang-undang anti monopoli ya. Kalau Anda mau monopoli, Anda membuka musuh ya. Kenapa harga dolar naik dan harga rupiah turun? Kenapa itu harga saham turun? Tidak usah cari jauh-jauh Anda bermusuhan dengan pasar. Ya, silakan kalau Anda mau terus berperang dengan pasar, kira-kira begitu. Ini namanya demokrasi, ya, bebas kan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Anda yang salah, ya, kira-kira begitu ya. Pak, kalau bicara misalnya kebijakan Banteng misalnya pada waktu Sumitro tahun 1977, dianggap sebagai monopoli impor, tapi kan memberikan ruang kepada pengusaha pribumi misalnya, pengusaha nasional, dan memperkuat kekuatan. Kalau misalnya alasannya misalnya Prabowo misalnya dengan pemerintah yang sekarang misalnya alasannya untuk memperkuat ketahanan nasional kita di bidang ekonomi, apakah itu masih bisa kita terima secara? Jadi itu si Sumitro Joyo Hadikusumo itu dia dikenal di Indonesia sebagai tokoh sosialis ya. Tetapi nanti akhirnya dia keluar dari sosialis. Justru dia yang menganut paham ekonomi pasar ya dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi agak sedikit paradoks, membingungkan sebenarnya aliran Pak Sumitro ya. Tetapi bagaimanapun juga apa yang dikatakan oleh Pak Sumitro dahulu tetap relevan didiskusikan. Dan
orang mengartikan bahwa Pak Prabowo ini sebagai Presiden Indonesia akan mengikuti, memfotokopi pikiran-pikiran ayahnya Pak Profesor Sumitro, tetapi beliau juga tidak menganalisa dengan mendalam bahwa telah terjadi perubahan-perubahan pikiran dari Pak Sumitro juga ya dalam sistem perekonomian. Pak Sumitro juga menganut sistem pasar ya dan pertumbuhan ekonomi teoritis. Ya. Nah, apalagi sekarang perekonomian kita itu memasuki era yang disebut perekonomian ilmu pengetahuan ya, berdasarkan teknologi, berdasarkan semua unsur-unsur yang sesuai dengan zaman ini ya. Itu tambah menarik. Perekonomian kita tidak sederhana lagi. Dengan mengumpulkan 20 orang di desa untuk membuat koperasi dan Indonesia jadi makmur, silakan itu kalau berani ya. Tapi perlu dicoba ya. Beliau akan menerapkan ini, tidak apa-apa, bagus ya. Tapi targetnya besar loh Pak, 80.000 koperasi di Desa Merah Putih di Ya, Indonesia. ya itu soal lain ya, berapapun targetnya. Tapi kalau mentargetkan dengan cara seperti ini, itu juga agak aneh ya. Karena koperasi itu harus dibangun dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas itu yang cocok dengan yang Marxis yang saya katakan dahulu, itu perekonomian yang didasarkan pada kehendak bersama tetapi dikontrol oleh pemerintah di pusat. Itu tidak sesuai dengan undang-undang koperasi kita sebenarnya. Itu termasuk keterlibatan TNI misalnya Pak di dalam proses-proses pembangunan Desa Merah Putih. Ini segi lain ya. Kalau TNI itu mungkin terlibat dalam pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung koperasi ya. Nah, walaupun ini masalah lain, tapi melibatkan TNI juga di dalam pembangunan koperasi, seleksi pengurus koperasi dan sebagainya, ini agak menyimpang dari undang-undang TNI ya, karena TNI walaupun sudah diubah lagi dari Undang-Undang Nomor 34 ke undang-undang yang baru, tetap esensi tugas dan fungsi TNI itu tidak berubah ya, untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara Republik Indonesia. Jadi kalau diberi tugas-tugas tambahan seperti membangun koperasi itu terlalu jauh ya. Akibatnya apa? Ada penurunan tingkat kesiapsiagaan TNI dalam tugas utamanya kalau diberikan tugas-tugas lain. Itu ada 16 sekurang-kurangnya itu tugas TNI ya, walaupun ada tambahan 2 tugas baru, yaitu dengan perubahan undang-undang yang dibuat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025, itu tambahan di bidang cyber ya. Itu pun juga bisa didiskusikan, masa TNI mengawasi cyber ya, tapi tidak apa-apa yang bersangkut paut dengan intelijen itu otomatis sebenarnya ya. Itu sedikit hati-hati ya. Kalau Anda melibatkan unsur lain ya di dalam pembangunan koperasi, bisa saja nanti tidak berhasil. Dan seharusnya sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan koperasi, begitu Pak ya? Ya, tapi kan soal bukan TNI-nya Pak. Ini kan asalnya dari Agrinas misalnya, kemudian dibantu. Ini hanya membantu Pak. Termasuk soal pembangunan yang lain di daerah. Misalnya soal TMMD Pak, kan juga TNI juga ikut terlibat. Apa bedanya kemudian? Itu makanya ada di dalam susunan fungsi daripada TNI itu ya. Sudah jelas dalam pasal-pasalnya ya. Itu hanya tambahan sedikit yang saya katakan itu. Kalau penempatan di termasuk oknum atau pejabat-pejabat yang ditempatkan di jabatan sipil, kementerian dan sebagainya, dia harus pensiun ya. Berarti dia tidak TNI lagi. Itu sudah benar kalau itu ya, kalau dia punya keahlian. Tapi saya mau mengatakan begini. TNI itu dididik menjadi tentara nasional. Dia latihan, dia mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pertahanan keamanan ya, dan perang. Ketika Anda beri dia tugas baru, itu
berarti ada penyimpangan pada profesi tersebut ya, karena only professional can be organized ya. Kalau profesinya tidak cocok, sistem meritokrasinya tidak cocok, ya itu nanti akan terjadi benturan-benturan yang kurang sehat. Itu sebaiknya TNI fokus pada tugas-tugas TNI itu, tapi itu kan pendapat saya ya. Ya. Dan seharusnya begitu yang harus dilakukan. Pak, kalau bicara soal koperasi kan asasnya kekeluargaan, gotong royong. Seperti yang dikatakan Bapak tadi soal ini sangat sentralisasinya sangat kuat gitu. Artinya kebijakan-kebijakan, proses-proses perencanaan termasuk pengangkatan manajernya saja misalnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Apakah sudah keluar dari roh dari koperasi ini? Itu setahu saya itu Kementerian Pertahanan. Jadi yang diberi tugas mengurus ini Kementerian Pertahanan, itu yang kita bahas tadi ya. Itu kalau nanti di tengah jalan hasilnya kurang bagus juga itu wajar ya. Bukan ahlinya gitu. Ya, saya katakan itu wajar. Kalau hasilnya kurang bagus wajar. Sama dan MBG lah itu ya, kalau hasilnya kurang bagus wajar. Karena bukan ahlinya yang diberi tugas ya. Lagi pula terlalu cepat. Ya, sekarang saya mau dan sekarang dilakukan. Sama dengan koperasi, sekarang saya mau harus sekian ribu berdiri, itu namanya terlalu cepat. Ya, dan itu biasanya hal-hal seperti ini mengalami hambatan di tengah jalan. Proses-proses perencanaan yang Bapak yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut Bapak masih belum sesempurna yang ya, setiap rencana yang dikerjakan secara tergopoh-gopoh ya, itu hasilnya boleh salah ya, dan lebih besar kemungkinan salah. Karena itu kalau pemerintah itu sadar sekarang, baik dia kembali ya retreat ya, walaupun mereka berslogannya itulah onward no retreat ya. Saya menganjurkan retreat ya, untuk berpikir ulang, menyusun kembali supaya Anda selamat di jalan ya. Anda bangun MBG, pikir kembali ya. Jangan-jangan lebih baik Anda serahkan kepada kantin sekolah ya. Kalau Anda mendirikan koperasi, Anda retreat ya, Anda lagi berpikir ulang supaya hasilnya lebih bagus. Kira-kira begitu. Itu semacam nasihat saja dari saya ya. Termasuk Kopdas harus retreat dulu. Jelas lah, masa 80.000 Anda bangun itu, satu saja harus ada contoh ya. Satu koperasi ada contohnya ya, berhasil ya. Tingkatkan lagi jadi 100. Terus begitu, jangan langsung 80 ya. Tahapan-tahapan itu harus dilalui begitu Pak. Ya. Pak, kalau saya ingin merefleksi Pak, tahun 2024, 2025 ini berkaca di Lombok Timur Pak, ada banyak koperasi yang bubar Pak, karena berbagai persoalan. Banyak orang mengatakan koperasi sudah tidak relevan Pak dengan kondisi perkembangan saat ini. Ya. Kemudian kita tergopoh-gopoh kemudian membangun koperasi Desa Merah Putih. Ya. Kan itu sudah saya uraikan tadi ya. Anda sekarang berada dalam individualisme ya. Anda dibesarkan oleh sistem perekonomian yang Anda lalui lebih dari 60 tahun ya. Tiba-tiba Anda mau mengubah arah ya. Ini sistem kekeluargaan gotong royong, memang betul. Orang desa itu bergotong royong ya, bisa tolong menolong. Anda pergi ke desa-desa. Anda bisa nyingga ya. Nyingga itu artinya minjam ya. Anda ada beras Anda nyingga dulu ya. Yaitu ya. Anda bisa nempil ya, membeli dengan harga yang murah karena ada pertemanan ya. Ya, itu Anda bisa ngendeng ya, meminta. Itu adalah lembaga-lembaga gotong royong yang ada dalam masyarakat kita. Itu dalam skala kecil ya, tapi dalam kehidupan yang besar, yang luas, yang bersentuhan dengan masyarakat banyak, itu Anda harus berpikir tentang diri Anda ya. Itu koperasi itu salah satu segmen di mana Anda bisa bertahan, tapi dalam arti yang kecil ya. Sebenarnya fungsi pemerintah itu dia mendorong koperasi itu pelan ya, tidak bisa tergesa-gesa ya. Saya sudah beri ada contoh beberapa negara sosialis yang
yang menganut paham Marxis, ya, itu sudah meruntuhkan sekarang ya sistem itu. Ya, saya beri contoh Anda di Cina. Itu orang-orang di desa itu diberikan 2 hektar tanah oleh pemerintahnya, ya. Oke. Dan pemerintah menolong orang-orang itu, ya. Di kampung itu ada koperasi, ya, koperasi pertanian, koperasi apapun namanya. Pemerintah menjualkan produk dari petani itu, ya, diekspor ke luar negeri. Jeruk misalnya, Anda lihat jeruk mandarin yang banyak berkeliaran itu di petani-petani di Cina itu, ya. Pemerintahnya mengusahakan membantu petaninya untuk itu contoh yang nyata, ya. Tapi di Cina tumbuh ada orang-orang kaya sekarang, ya. Kalau Anda menggunakan sistem yang dulu tidak boleh orang kaya, harus sama rata sama rasa, ya. Itu istilahnya dahulu, sama rata sama rasa. Itu sudah kuno, ya, harus berhenti. Persaingan itu harus Anda bangun, ya. Kalau ada orang sangat kaya sampai sekian triliun, tidak apa-apa, ya, dia akan bayar pajak pada negara, ya. Ada CSR-nya, ya, ada ribuan orang dapat bekerja. Ini konsep yang berlaku di seluruh dunia sekarang. Kalau koperasi bisa melakukan seperti itu juga bagus. Dia akan dirikan pabrik-pabrik, ya, itu si koperasi itu, ya, dan nanti banyak beribu-ribu orang bisa bekerja. Silakan, ya. Jadi tapi jangan Anda membangun koperasi, Anda bermusuhan dengan individu, dengan perusahaan-perusahaan swasta, Anda rugi. Kalau semua perusahaan swasta lari dari Indonesia, dia mengatakan tidak aman dia berbisnisnya, kita kesepian, ya, ekonomi kita menjadi sepi. Akan menambah pengangguran juga. Ya. Pak, kalau bicara soal dampak, saya bicara soal apa yang dilakukan misalnya membangun koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran yang cukup besar, tentu akan berdampak terhadap anggaran di desa maupun di daerah. Resentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini, apakah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di daerah, di desa terutama? Ya, ini kritik lain, ya. Ini berkaitan dengan otonomi, ya. Tetapi dia bersentuhan sedikit dengan ini, ya, dengan yang kita bahas. Sekarang pemerintah memotong transfer ke daerah, memotong transfer ke desa-desa, jumlahnya ribuan triliun, ya. Ini berakibat apa? Tidak ada proyek-proyek pembangunan di daerah, sangat minim. Itu berarti banyak lapangan kerja, ya, yang nganggur, banyak pekerjaan, ya, orang-orang itu tidak dapat pekerjaan dengan kurangnya transfer dana ke daerah. Ini masalah lain sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Apa akibatnya? Pemerintah macam ini disebut sentralistik, ya, otoritarian, ya. Jadi dia mau memfokuskan kekuasaan itu di Jakarta saja, tanpa melibatkan, tanpa mendengarkan keluhan dari desa, dari daerah dan sebagainya. Tiba-tiba anggarannya dipotong, ya, dengan kata-kata yang dibuat efisiensi. Saya katakan, saya menolak itu, tidak ada efisiensi. Dia hanya memindah anggaran, ya. Efisiensi itu bukan itu definisinya, tapi Anda memindahkan anggaran desa, anggaran daerah itu Anda ambil untuk Anda buat proyek sendiri, ya. Jadi bukan efisiensi, ya. Ya, ada juga Pak sebenarnya yang mengatakan jangan-jangan ini juga kemauan pemerintah pusat karena tidak percaya sama daerah dan pada desa, Pak. Misalnya soal data, Pak, menunjukkan misalnya program MBG belum berjalan, program Koperasi Desa Merah Putih. MBG dalam data statistik, Pak, di daerah misalnya kita di Lombok Timur memberikan kontribusi 8,9% terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dan banyak aspek-aspek lain. Di tengah resentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah-daerah menjadi ekonomi sangat baik. Apa yang terjadi sebenarnya dalam posisi kita? Saya kurang yakin, ya. Sekarang dengan adanya MBG, kata mereka ini, ya, telur dibeli, sayur dibeli. Saya bertanya ulang, sebelum ada MBG apakah telur terbuang? Apakah sayur terbuang jadi sampah?
Kan tidak, berarti dia tetap terbeli oleh masyarakat. Ini cara logik, cara berpikir. Tidak boleh mengatakan sekarang petani bisa menjual sayurnya, menjual buahnya, telurnya, ayamnya. Emang tidak ada yang membeli telur dan tidak ada yang membeli buah ketika belum ada MBG. Tetap volume benda itu beredar di masyarakat. Jadi artinya boleh Anda membela program Anda tapi pakai cara yang logik berbicara ya. Jangan seperti cara anak-anak seperti itu ya. Itu untuk menghibur saja kalimat itu. Tapi di dalam ilmu tidak begitu ya. Harus betul-betul terperinci mana, di mana, siapa, mengapa ya. Termasuk soal alasan misalnya bisa meningkatkan menambah banyak tenaga kerja, itu termasuk itu Pak? Itu sama saja dengan Anda mengatakan tambah tinggi anak-anak sekarang ya dibanding dengan sebelum ada MBG itu rendah-rendah. Tubuhnya sekarang tinggi ya, gizinya bagus. Jadi pertanyaan hampir sama. Kemarin anak-anak ini makan apa? Ya. Kalau jenis makanannya sama, ya makan nasi, ya ada sayur, telur, ya ada ayam, ada sayur. Tentu saja tidak ada terlalu banyak lubang ya di komprengannya itu terlalu banyak lubang walaupun isinya tipis-tipis ya. Masyarakat pedesaan itu, anak-anak itu juga makan sebagaimana mestinya ya. Dia sehat. Dan tidak boleh kita ngarang-ngarang mengatakan setelah ada MBG ini stunting turun misalnya. Turun itu ngarang, itu harus ada data yang konkret di mana, siapa, berapa. Ya. Jadi ini bangsa ini sudah maju dah. Kalau para pemimpinnya belum maju terus ngomongnya seperti orang tidak maju, ya berarti kita mengatakan bangsa ini maju itu kita yang salah ya. Baik. Terakhir Pak, soal dua program unggulan pemerintah ini, terutama soal koperasi Desa Merah Putih. Apa yang harus dilakukan Pak oleh pemerintah kita misalnya untuk tadi kalau istilah Bapak menarik sekali, harus melakukan retreat untuk melakukan evaluasi secara baik untuk sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Ulang pertanyaan Anda. Apa yang harus diretreat oleh pemerintah yang krusial ya, sehingga program-program unggulan ini bisa berjalan dengan baik? Jadi saya sudah bilang tadi pemerintah ini tujuannya bagus ya. Tapi dia langsung melakukan gerakan yang kilat ya. Presiden berkata begini, saya mau memberi makan anak-anak, makan siang anak-anak sekolah dari SD sampai SMK, SMP, itu bagus ya. Itu sudah dilakukan oleh ratusan negara di dunia berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Silahkan buatkan saya dilakukan studi ya, dipelajari bagaimana metodenya, bagaimana caranya supaya efisien. Kan presiden mau efisien. Dia buat ini, kalau begini, ini biayanya sekian, kalau begini, ini biaya sekian. Kalau diserahkan pada sekolah, ini biayanya lebih kecil. Muridnya dengan gurunya bisa mengawasi kualitas masakannya. Perlu dibantu memperluas kantin atau memberikan alat-alat menjadi aset sekolah. Kalau begini, kalau kita pakai proyek, harus ada untung proyek, harus ada direksi kitnya, harus ada macam-macam ya. Masa dia beli sepeda motor, masa dia beli kaos kaki, masa dia beli iPad, masa dia beli komputer. Nah itu contoh-contoh, itu cara proyek berpikir, ya, cara proyek berpikir. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan proyek itu menyusun bagaimana untung, ya. Ya kalau Anda punya MBG Anda sudah diberikan untung loh, 10% yang lazim ya. Tapi selain itu juga ada untung-untung lain. Ya kalau sekarang ada kasus di Lombok, ya ada orang yang ditipu karena sudah membayar duluan berjuta-juta, beratus juta. Dia punya niat tidak baik orang membayar itu. Nanti saya akan tutup kerugian saya dari ini. Nah kalau proyek ya itu yang terjadi terus menerus kan. Jadi dipelajari dengan baik, ya pelan-pelan.
tidak langsung saya melapor, saya memberi makan 60 juta rakyat. Ya berarti 60 juta rakyat Indonesia miskin, ya, tidak dapat makan. Itu kan statistik bisa jawab, ya, kalau bisa. Oh, kasihan bangsa Indonesia 60 juta orangnya ini diberi sedekah berupa makan siang, itu dia baru dia senang. Itu gambaran bahwa bangsa Anda masih sangat miskin, ya. Jadi tidak begitu. Yang betul-betul miskin tidak dapat makan itu dah kita beri. Ya. Kecuali kalau sekolah, apa alasannya? Anak ini belajar sampai jam 4 sore, jadi dia tidak perlu pulang makan. Maka negara menyiapkan makan. Tidak usah dilebih-lebihkan supaya stunting, supaya itu. Tidak usah, ya, makan siang doang. Dan tidak pakai gratis. Ya, tidak usah macam-macam ditumpangi. Tambah sehat, tambah tinggi, stunting berkurang, terus gratis, ya, itu hentikan, ya. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami, dan mudah-mudahan dialog kita pada hari ini bermanfaat dan terus tentu sebagai semangat untuk memajukan bangsa kita. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.